Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Lapoi Madura. Saat ini saya kembali hadir bersama dengan Bapak Agus Sugianto. Beliau adalah salah seorang budayawan dari Kota Keris Sumeneb. Juga beliau adalah Kepala SDN Panaungan 3, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumeneb Madura. Selain itu, beliau adalah guru penggerak satu-satunya di wilayah Kecamatan Pasongsongan jenjang sekolah dasar. Baiklah, kali ini kita tadi itu nggak sempat apa yang akan dibahas. Saya nggak sempat bertanya dengan Bapak Agus apa yang akan dibahas kali ini, Bapak Agus ya. Ya. Inilah okay. Harus siap memang. Harus siap. Sedia. Apa tentang budaya apa sih? Ya, budaya apa sih ini yang akan kita bahas? Ya, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada channel Lapoi Madura yang sampai saat ini masih setia, berdedikasi dalam pelestarian budaya luhur nenek moyang kita. Jadi terima kasih yang besar-besarnya, walaupun dengan media yang seadanya dan yang sangat terbatas. Yang pertama. Poin yang kedua, tak jemu-jemu, tidak bosan-bosan untuk mengucapkan permintaan maaf kepada piring sepuh dan semua budayawan yang ada di Kota Keris Sumeneb maupun Madura pada umumnya. Bukan bermaksud kami merasa lebih pintar, sok tahu, menggurui dan sebagainya. Bukan. Karena kita memang sejatinya ingin melestarikan. Nah, itulah niat kami adalah untuk melestarikan budaya lokal Sumeneb gitu ya. Jadi biar para generasi penerus tahu tentang budayanya, sehingga kita ketika tahu tentang budayanya, tahu makna mana kiasnya, sehingga akan menambah rasa kecintaan luar. Itu maksud kami. Jadi pertemuan pada kali ini yang kita akan membahas yaitu tentang budaya memberikan semacam jajanan umur-ampe, semacam kue atau disebut istilah rampatan kalau di Pasongsongan ya. Ketika ada seseorang sakit yang menurut istilah ini rok toro, capok rok toro, kesambet ya. Iya. Betul. Ya. Kan dulu masih zamannya kita masih kecil, Bang, masih kecil. Jadi ada dukun perempuan itu ya bilangnya dukun orang. Nyamah. Ya. Di Pasongsongan itu. Kalau ada anak sakit apa itu nyabis ke sana, suan ke sana. Karena apa? Karena tenaga medis masih jarang zaman dulu ya, tahun 70-an ya. Zaman susah. Jadi ketika untuk biaya ke dokter berobat tidak nutut. Jadi jalan keluar solusi yaitu mendatangi dukun tersebut, kemudian sama dukun didoakan ya. Kemudian disebut suruh kamu bikin kue pisang, kadang-kadang paha ayam, kadang-kadang kue apem, rokok kopi, terus bubur, taruh di pohon besar sana. Iya. Taruh di batu besar di sumber. Iya, sumber agung itu. Sumber agung kan ada di atasnya itu sering sih ketemu. Taruh di situ, kadang taruh di pinggir pantai. Iya. Jadi kalau tidak di pohon besar, kadang-kadang di batu besar, atau di perempatan jalan ya. Atau di perempatan jalan atau di tapak dendeng katanya orang Madura. Itu sudah menjadi budaya dulu. Nah, ini kita bedah makna filosofis yang terkandung dari budaya rok toro tersebut. Budaya rok toro ini ya. Ya. Oke. Bagaimana tentang macam-macam itu? Kadang-kadang juga ada, selain dari ayam juga ada ikan kadang-kadang ya. Ikan. Pokoknya sama seperti sedekah bumi. Iya. Ada makanan di situ. Bahkan dulu kan kadang-kadang pakai jenang tacin itu bubur. Tacin, ya. Ada bubur merah, bubur hitam, iya, bubur kuning. Kan? Ya.
dikasih kopi juga, kopinya dikasih pakai daun itu Daun, anaknya, iya, kan? betul, betul. Dikasih rokok, dikasih nampan, Iya. kemudian dikasih kue pasar. Terus ada duitnya dulu, 5 rupiah ya. 5 rupiah itu ya. Kadang-kadang ada duit juga. Kalau nggak ditaruh di perempatan jalan, apa dengdeng, ditaruh di pohon besar, batu besar, atau di pinggir pantai. Betul ya. Nah, jadi setelah saya telaah, menurut saya, jadi ada dua filosofi. Iya. Ada dua. Yang pertama itu para leluhur kita mengajarkan tentang pelestarian alam. Pelestarian alam. Iya. Apa korelasi hubungannya ketika Rok Toro dengan pelestarian alam? Iya. Timbul tanda tanya kan? Iya, betul. Apa hubungannya ya? Apa kan? Korelasinya? Karena korelasi kan nggak ada hubungannya. Dan ternyata ketika waktu kecil dulu, ketika ada kesambet Rok Toro di benak kita takutnya. Iya. Betul ya. Hantu, jin, genderuwo, perewangan itu kan takut. Nah, di daerah manapun ketika ada kue Rok Toro pasti dikira angker. Iya. Ya kan? Iya, betul. Identik dengan angker. Takut ya. sudah. Iya, betul. Nah, ketika jajanan tersebut ditaruh di pohon besar, ya kan? Iya. Otomatis pohon tersebut kemudian ditakuti. Iya, karena dianggap angker gitu ya. Iya. Nah, dukun-dukun kebanyakan pohon besar itu memang tetap sasarannya ke pohon besar itu. Mengapa? Ketika pohon besar itu sudah dimaknai angker, sama anak-anak sekitarnya kemudian turun temurun, maka pohon tersebut akan tetap lestari. Takut orang untuk menebang pohon tersebut. Betul. Iya. Karena apa? Pelestarian alam gitu ya. Kenapa? Pohon itu adalah cadangan air di bawah tanah. Betul. Cadangan oksigen, rindang, udara pohon. Jadi ketika pohon sudah dimaknai angker, orang-orang semua takut untuk mendekat, apalagi lewat lestari pohon itu. Ya. Itu tujuan pertama tentang pelestarian alam. Dari adanya Rok Toro itu ya. Jadi jajanan itu ya. Lihat sekarang ketika budaya Rok Toro sudah tidak ada, semua rata-rata pohon besar dibabat habis. Untuk industri perumahan dan sebagainya, untuk lapangan golf dan sebagainya. Dampaknya apa? Gundul hutan. Iya. Cadangan air kita habis. Perubahan iklim global karena menyepelekan budaya luhur Rok Toro itu ya. Iya kan? Betul. Luar biasa. Nah, kemudian kadang-kadang jajanan tersebut ditaruh di batu besar. Apa? Takut kan? Iya. Nah, ketika batu tersebut diambil, digali buat galian C dan sebagainya, terjadi apa? Longsor. Iya. Betul. Keseimbangan bumi juga. Keseimbangan ekosistem ternyata yang dijaga para pendahulu kita, keseimbangan ekosistem dengan budaya Rok Toro dibarengi dengan mitos. Saya nggak mendesak benar. Kalau kencing di situ kamu nanti nggak bisa kencing dan sebagainya. Ternyata itu ditaruh di batu biar batunya nggak digali, nggak diambil sehingga timbul longsor. Lihatlah sekarang ketika lewat Waru kan. Iya. Batu banyak diambil. Longsor. Iya. Seperti juga di Asta Tinggi itu kan. Iya. Diambil batu longsor. Bahkan ada buminya itu meroka apa itu? Iya, merekah. Nah, kadang-kadang juga kue tersebut ditaruh di pinggir pantai. Apa tujuannya? Ketika sudah pantai dianggap angker, orang nggak akan membuang sampah sembarangan di pantai. Iya, betul. Jadi ternyata ada filosofi pelestarian keseimbangan ekosistem. Iya. Termasuk juga menjaga kebersihan. Inilah budaya Rok Toro. Nah, sekarang ketika kita maknai dari makna lainnya, bahwa ketika seseorang itu sakit, ini saya mengutip di katanya, ini saya juga pernah googling bahwa rumah sakit di
daerah Saudi Arabia itu adalah menjadi tujuan akhir ketika seorang sakit. Ketika sudah tidak ada jalan keluar rumah sakit. Ternyata jalan pertama yang ditempuh warga Arab ketika sakit sedekah. Iya, betul. Sedekah. Iya. Sedekah sudah, karena kan ada ayat juga bahwa ketika kita sedekah pada dasarnya kita membuang kotoran-kotoran gitu ya. Penyakit itu ya. Dan di budaya Roktoro ini ternyata juga bisa dikiaskan dengan budaya sedekah. Betul. Budaya sedekah. Nah, misalnya ditaruh di tempat ramai. Tapa dendeng. Perempatan itu kan disebut tapa dendeng. Nah, tempat ramai. Apa? Rampatan atau jajan tersebut ditaruh di tempat ramai. Apa mana harfiahnya? Kita diharuskan untuk bersedekah, mengajarkan sedekah ke daerah ramai, ke para tetangga kita, kanan kiri kita. Iya. Itu budaya sedekah. Tapa dendeng. Tapa itu tapa berapa kan? Iya, tapa. Bertapa ya. Nah, dendeng itu kan semacam burung ya. Gagak burung yang senang di tempat bangkai. Apakah ada burung gagak senang sama bertapa dengan kesenangannya bangkai? Iya. Ketika saya telah ini sebenarnya bukan dendeng, tapi plong tanpa beban. Ketika seseorang sudah bersedekah ke tempat ramai ke tetangganya, dia sudah menjalankan ritual bertapa, maka perasaannya akan menjadi plong tanpa beban. Deng itu kalau diartikan translate-nya ke bahasa Indonesia adalah plong. Deng kalau bahasa Maduranya ya. Lodeng itu ya, deng ya. Jadi ketika ada beban banyak, ketika dia bersedekah maka beban itu terasa plong itu. Jadi rampatan ini ternyata ada hubungannya dengan bersedekah. Jadi ketika sakit mendatangi seorang dukun, kamu harus buat ini. Itu mana artinya dia harus mengeluarkan sedekah. Betul. Sedekah. Ditaruh di tempat ramai, tapa dendeng, agar kan biasanya ada orang yang mengambil itu, Bang. Sering saya, Bang. Iya. Jadi ada duitnya. Itu rebutan itu. Bukan setan yang makan ternyata. Saya waktu anak ada telur. Iya. Diambil ya. Rokok diambil, dimakan. Ada kopinya juga. Kopi juga. Rebutan. Kadang-kadang pada waktu ada orang mau naruh, Dintip dulu sih. Dintip dari jauh dulu. Begitu diletakkan orangnya hilang, udah rebutan langsung. Iya betul. Intinya apa itu? Intinya agar kita bersedekah. Gitu. Karena sedekah itu mengeluarkan penyakit yang kita punya. Jadi ketika kita sudah bersedekah, mengeluarkan penyakit, beban, jadi plong. Maka insya Allah sakit itu dengan sendirinya juga hilang. Jadi budaya Roktoro sebenarnya mengajarkan kita untuk berbagi atau bersedekah sebenarnya. Berbagi pada sesama. Cuma kadang-kadang ada orang memang memaknainya lain, beda, Bang. Seperti misalnya, itu pekerjaan ini, pekerjaan itu katanya. X katanya kan. Ya kadang-kadang juga di mana itu syirik ya. Itu bid'ah. Itu percaya sama batu, percaya sama lalu padahal tujuannya seperti itu. Ingin berbagi sebenarnya. Ingin berbagi. Jadi tapi di mana ya karena maknanya kias, ketika kamu harus pakai paha ayam, cuman satu paha ayam. Padahal itu jika dimai luas dia harus menyediakan porsi makanan pada tetangganya, dikirim kepada yang tidak mampu di sekitar rumahnya. Ya sebenarnya wawasan orang zaman dahulu itu kadang-kadang kebanyakan memang sempit gitu. Jadi seolah-olah ini perbuatan syirik ya, padahal tidak, karena di situ ada makna
tersirat dan tersurat bahwa kita harus berbagi, bersedekah. Bersedekah, berbagi pada sama. Ini adalah sebenarnya ini adalah dua perlakuan manusia, satu kepada lingkungan. Pada lingkungan, ya kan? Ya. Melestarikan juga, ya, memelihara ekosistem kan di laut, di pantai, dengan adanya itu kan juga kita melestarikan pantai, orang tidak membuang sampah sembarangan. Di batu, orang tidak menggali batu sembarangan. Di pohon-pohon, orang tidak menebang kayu sembarangan. Ini kan perlakuan kita, akhlak kita pada lingkungan. Pada lingkungan, pada alam. Pada gitu. Alam. Ini mengajarkan kita bagaimana tata krama kita terhadap lingkungan. Iya betul. Lingkungan betul. Itu kan. Ya, yang kedua, terhadap sesama makhluk hidup, sesama manusia. Dengan cara bersedekah, berbagi. Gitu. Luar biasa. Jadi dengan pembahasan ini, semoga ke depan kita tidak terjebak pada pada wacana semacam syirik, bid'ah gitu ya. Nah, kita pengkajian kita dia di sini biar kita paham gitu ya. Eksesnya kita lihat sekarang, Bang. Ketika dulu nenek moyang kita gemar melakukan itu di hutan, di mana-mana. Hutan kita tetap lebat. Iya. Karena di hutan itu adalah angker. Ya. Lihat sekarang ketika budaya itu sudah tidak ada, hutan tidak ada yang menjaga Roktoro itu. Roktoro, iya. Dengan budaya Roktoro itu ya. Dibabat, hutannya dibabat habis. Batunya dibabat habis sampai longsor. Pantainya juga. Pasirnya dibabat habis. Ternyata apa? Budaya Roktoro ini kepedulian para pendahulu kita untuk menjaga ekosistem lingkungan. Luar biasa sebenarnya, Bang. Demikian pemirsa channel Apoy Madura, perbincangan kami dengan Bapak Agus Sugianto. Beliau adalah salah seorang budayawan dari Kota Keris Sumeneb. Terima kasih atas perhatian pemirsa channel Apoy Madura. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita yang terakhir bahwa kita tidak mengharapkan subscribe. Jadi subscribe. Jadi kami cuma mengharap doa, bantuan doa agar kami berdua tetap diberikan kondisi sehat prima, sehingga kami tetap bisa memberikan konten-konten yang bermanfaat sebagai upaya kami berdua dalam menjaga kelestarian budaya leluhur. Demikian pemirsa channel Apoy Madura. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.